Salam, salam, salam. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di seberang sana, terutama sahabat-sahabat saya kaum disabilitas di Maumere, di NTT, di nasional dan di mana saja channel YouTube saya dapat dijangkau. Pagi hari ini di Pantai Wisata Pambliran Nangahure, saya hadir kembali untuk menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara saya sekalian di seberang sana, terlebih teman-teman saya disabilitas ya, dengan satu tema yang saya pilih sangat penting untuk semua orang, semua manusia. Namun saya merasa bahwa sangat lebih penting untuk kita orang-orang disabilitas ya, seperti itu. Tema ini yaitu adalah saya ingin bicara soal karakter, seperti itu ya. Soal karakter. Karakter ini adalah tabiat, tingkah laku, perilaku, sifat, etika, dan moral. Itu karakter. Dan karakter ini jujur, semua manusia, semua bangsa di dunia mencari, berjuang, dan ingin memiliki karakter seperti ini. Yaitu karakter yang baik, karakter yang sementara ini saya namakan apa? Super premium karakter. Jadi kalau kita dengar Bapak Ibu sekalian ya, bahwa sekarang ada pariwisata, itu juga namanya pariwisata super premium tourism, seperti Labuan Bajo, dengan objek wisata utamanya adalah Varanus komodoensis ya, itu biawak komodo yang sangat super premium, artinya berkelas dunia, karena satu-satunya sekarang mungkin warisan fauna dan flora di Pulau Komodo di Flores Barat ini, yaitu adalah hewan purba, mungkin hidup jutaan tahun lalu dan dia tetap ada sampai saat ini. Sama juga ada karakter yang saya namakan super premium karakter. Itu adalah karakter yang benar-benar luar biasa, yang diperjuangkan, yang rindu untuk dimiliki oleh semua anak manusia di dunia ini. Seperti itu. Setiap keluarga sangat merindukan anak-anaknya memiliki karakter yang baik ya, karakter yang super premium, seperti itu, yaitu etika moralnya baik, kemudian tingkah laku, tabiat, sifatnya itu baik, seperti itu. Karena saya sudah lama saya memikirkan memikirkan sangat dalam bahwa karakter yang super premium ini, yang sebentar nanti saya sampaikan, tetapi mungkin dalam bentuk seri karena agak panjang, itu karakter yang betul-betul luar biasa, yang wajib harus dimiliki oleh setiap anak-anak, apalagi anak-anak Tuhan ya, anak-anak orang beragama di Indonesia itu dan di dunia harus memiliki karakter itu, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Dan karakter itu ada sekitar 6 poin karakter itu, tapi saya akan bicarakan cukup satu persatu. Bapak Ibu sekalian, karakter manusia itu bagaimana konstruksi daripada karakter itu muncul atau timbul atau ada di setiap manusia. Karakter itu terkonstruksi sejak anak-anak, bahkan masih dalam kandungan ibu, anak-anak yang baru dilahirkan,
itu mulai sudah terkonstruksi, dibentuk oleh berbagai macam aspek. Aspek yang paling pertama itu adalah aspek gen, aspek keturunan, gen, sifat, etika dan moral, karakter yang dimiliki oleh orang tua. Sehingga kalau kita lihat di dalam peribahasa kuno, kita punya orang tua sering mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon. Itu benar. Itu mengatakan bahwa anak-anak yang lahir dari buah yang baik, pohon yang baik dan buah yang sehat, baik, bernas, dia akan persis sama seperti buah dari pohon itu. Seperti itu. Dia tidak jauh. Anak-anaknya pasti ikut orang tuanya. Seperti itu. Nah, tetapi persoalannya, benar, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Saya kasih contoh pohon kelapa. Kalau seandainya pohon kelapa ini, dia tumbuh di tanah yang miring, wah, itu maka sangat sulit. Dia jatuh, dan pasti kau akan cari jauh dari pohon kelapa itu. Dia akan terguling, tergelincir sangat jauh, sampai di kali, atau bahkan sampai di semak-semak. Sulit engkau dapat kembali, sulit engkau atur dan engkau pilih kembali. Seperti itu. Tapi ada caranya. Seperti tadi. Pertama, karakter itu dibentuk karena sifat dalam atau gen daripada orang tuanya. Tetapi pada saat setelah dia lahir, sebenarnya karakter itu juga bisa diatur dengan bagus. Yaitu apa? Bagaimana pendidikan orang tua. Orang tua di dalam keluarga menjadi contoh. Contoh, ingat, menjadi contoh. Bukan tiap hari untuk mengatakan kepada anaknya bahwa kau tidak boleh begini, kau harus ikut begini. Tidak. Anak-anak lebih banyak mengikuti contoh perilaku daripada orang tua. Bukan kata-kata. Mereka tidak dengar kata-kata. Saya kasih contoh. Orang tua bilang, kamu harus belajar. Kamu tidak tiap hari hanya ingat HP terus. Pagi sampai malam ingat HP. Tapi bagaimana kalau anaknya lihat bahwa bapak juga pagi-pagi bangun sudah raba HP, mama juga sama, sambil masak HP, bahkan pergi di WC juga bawa HP. Itu tidak bisa. Itu kita tidak memberi contoh yang baik. Karena anak-anak, apalagi usia yang masih kecil, mereka itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, apa yang dicontohkan oleh orang tua, bukan apa yang diomongkan. Tidak, mereka tidak dengar. Seperti itu. Jadi seperti itu. Sehingga kalau memang gen kita, ya mungkin keturunan kita keras, karakternya, temperamennya keras dan kurang ajar apa segala macam. Tapi kalau kita sudah berkeluarga, kita harus rubah agar anak cucu kita juga mengikuti karakter yang baik. Yaitu apa? Kita memberi contoh. Seperti tadi, kalau kelapa itu jatuh dari atas dan dia di tanah yang miring, maka ada caranya. Kita harus berjuang, berusaha supaya tanah itu kita bikin teras. Dibikin teras, bangku yang bagus-bagus. Sehingga kalau dia jatuh dari atas, dia kena di teras yang pertama, dia tidak akan terguling. Karena teras itu rata. Caranya juga. Kita harus beri contoh, kita berjuang supaya kita sebagai orang tua harus memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Yaitu apa? Apa yang kita katakan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Ini satu hal yang kecil ya. Lalu kalau saya omong begini, berarti saya ini sudah mempunyai karakter yang super premium. Belum. Saya pun masih berjuang ya. Karena terus terang, kehidupan saya dulu itu kehidupan yang sangat gelap ya. Saya juga mungkin belum begitu mampu untuk mendidik anak-anak memiliki karakter yang super premium. Tapi sekarang ini karena kami sudah di dalam Tuhan, kami semua sudah bertobat, maka saya yakin dan percaya di dalam waktunya Tuhan kami akan memiliki karakter yang super premium. Yang kedua, tadi gen. Yang kedua itu karakter juga dibentuk oleh apa? Lingkungan keluarga akan membentuk karakter itu. Jadi keluarganya baik, keluarganya tidak biasanya caci maki, omong sana sini, keluarganya biasanya saling mengasihi, saling membantu,
anak itu dengar-dengaran, itu segala macam. Orang tuanya juga luar biasa mengasihi mereka. Ada tata aturan dalam keluarga. Maka walaupun gennya kurang begitu bagus, tapi dia akan terbentuk dan terbangun dengan bagus. Itu dua. Jadi konstruksi yang kedua adalah apa? Keluarga. Kemudian yang ketiga, konstruksi yang ketiga sekolah. Anak-anak harus sekolah. Anak-anak harus dididik untuk sekolah. Kalau memang kita tidak punya uang banyak untuk mendidik anak-anak sekolah sampai di universitas, tidak ada masalah. Yang pentingnya mereka harus tamat SD, tamat SMP, sampailah tamat SMA. Apalagi sekolah sekarang ini kan hampir semua sekolah itu gratis ya. Pemerintah sudah membiayai dan banyak orang-orang partai politik apapun sekarang mempunyai program untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak. Anak-anak harus sekolah seperti itu. Dan di sekolah akan dididik berbagai macam hal, bukannya ilmu pengetahuan tapi juga budi pekerti. Namun saya juga mau sedikit mengkritisi sekolah kita saat ini. Sudah kurang. Saat ini sekolah kita itu hanya mengutamakan skill, mengutamakan skill, ilmu pengetahuan. Tapi soal budi pekerti, soal hal-hal yang bersifat karakter itu sudah sangat jarang. Karena kami ingat betul zaman saya 40-50 tahun lalu, itu hal budi pekerti itu diajarkan luar biasa di sekolah ya, seperti itu. Itu hal kedua. Jadi konstruksi yang kedua adalah konstruksi ketiga adalah sekolah. Kemudian masyarakat. Masyarakat ini juga punya kuat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter anak-anak. Kalau di kampung itu, contoh kampung saya ya. Kampung saya dulu tuh orang bilang apa? Geak waktu anak kami di Geak sana. Itu idiom-idiom di kampung, karakter orang-orang di kampung itu membentuk anak-anak kita. Anak-anak akan juga menjadi keras. Mereka senang mencintai kekerasan. Hebat begini, tukang bekalahi apa segala macam, kacau balau, baku bunuh, baku ribut. Situasi di kampung itu mempengaruhi juga karakter anak seperti itu. Jadi itu beberapa konstruksi daripada karakter yang membuat sifat atau karakter seseorang itu terbentuk. Namun yang paling penting adalah apa? Yang dapat berubah segalanya, yaitu apa? Anak-anak yang taat agama. Apa saja agamanya, tidak peduli. Mau Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan apa saja agama dimanapun di dunia ini pasti mengajarkan soal karakter. Soal karakter. Bagaimana kalau dulu Habib Rizik bilang apa? Revolusi moral. Tapi saya kelihatannya kurang begitu sepakat ya. Soal etika dan moral itu tidak bisa didapatkan dengan cara-cara revolusi. Tidak bisa. Kalau cara-cara revolusi, maka ujung-ujungnya orang berkelahi. Orang pasti berkelahi. Jadi revolusi moral yang baik, etika yang baik itu didapatkan dengan cara apa? Evolusi, melalui pendidikan, bahkan seluruh kehidupan umat manusia dari lahir sampai mati, dia tetap belajar untuk memiliki karakter yang baik. Karena setiap orang kalau sudah memiliki karakter yang bagus, maka dia harus berjuang untuk mempertahankannya. Dan itu tidak mudah. Jadi konsepnya revolusi saya kurang begitu sepakat, tapi ya terserah. Saya mengatakan moral dan etika didapat dengan cara evolusi, pelan-pelan, bertahap-tahap, seperti kayak gitu. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu apa karakter yang ingin saya sampaikan? Itu ada sekitar 6 atau 7 poin penting. Namun setiap video saya ini saya akan sampaikan hanya 1 poin, yaitu apa? Saya namakan 6 itu, saya namakan super premium karakter building. Bagaimana kita membangun karakter yang super premium ya, seperti itu. Poin yang pertama untuk seri video saya tentang super premium karakter building ini, pertama adalah kejujuran dan ketulusan. Oh, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah saya renungkan cukup lama sampai saya dapat menyusun satu karakter yang saya namakan super premium karakter building ini, itu saya harus jujur ya, bahwa semua ini saya dapatkan itu remah atau pesan-pesan dari Alkitab yang saya miliki. Seperti itu. Itu harus saya jujur ya. Nah,
Karena saya menyampaikan hal ini juga sebagai sebuah kesaksian bahwa Alkitab yang saya miliki mengajarkan tentang hal yang paling kuat ada di serialnya, tapi pertama ini adalah kejujuran dan ketulusan. Lalu apakah agama lain tidak mengajarkan? Tidak. Saya yakin percaya semua Alkitab agama di Indonesia bahkan di dunia ini mengajarkan juga tentang kejujuran dan ketulusan. Mengapa saya katakan kejujuran dan ketulusan adalah poin pertama dari super premium karakter yang ingin saya seberangkan, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maaf saya sedikit eksklusif. Yang saya pelajari di dalam tubuh, di dalam jiwa, di dalam perilaku daripada guru agung saya. Guru agung saya ketika dia turun ke bumi menjadi manusia. Luar biasa. Dia Allah. Dia raja di atas segala raja. Tapi dia mau turun ke bumi, mau menjadi manusia. Dengan hanya tujuan satu, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dari ancaman masuk dalam neraka. Dia turun. Dia jujur. Dia tulus. Setelah jadi manusia, dia jujur. Walaupun dia waktu menjadi manusia, dia juga 100% ilahi. Tapi dia juga 100% insani. Dia jujur. Dia tidak bohongin. Contoh yang paling tragis pada saat di Taman Getsemani, ketika malam sebelum ia ditangkap, dia takut luar biasa. Dia takut karena dia tahu bahwa dia akan disiksa habis-habisan. Dia akan dicaci maki, dicambuk, disalibkan, diolok-olok. Dia tahu. Karena saat itu dia juga Tuhan, dia tahu masa depan. Tapi dia jujur. Dia tidak pernah berpikir, gampang nanti sebentar saya bohong-bohongin mereka. Sardadu, imam-imam besar, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sardadu-sardadu, kalau mereka cemeti saya pura sakit. Tidak. Di Taman Getsemani karena ketakutan bahwa dia akan disiksa seperti itu sampai keluar peluh seperti darah. Itu ketakutan luar biasa. Karena dia jujur. Saat itu dia tidak pakai. Dia tidak pakai kealahannya. Dia tidak pakai. Bahkan dia ketakutan yang paling hebat Tuhan Yesus di Getsemani. Sampai dia omong kepada Bapaknya. Ya Bapa, bolehkah piala ini berlalu daripadaku? Artinya ya Bapa, bolehkah cawan murka ini berlalu? Artinya kesengsaraan yang akan saya temui ini berlalu daripadaku. Apa Bapa di surga, Allah Bapa di surga menjawab? Tidak, dia tidak menjawab. Dia diam. Tapi dia juga saat itu langsung sadar. Tapi biarlah Bapa, biarlah kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Dia sangat jujur dan tulus. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi karakter kejujuran dan ketulus ini saya betul-betul belajar dari karakter dan kejujuran Tuhan Yesus. Dia jujur, dia tidak berpura-pura. Maka dia sangat benci orang yang pura-pura. Orang yang Farisi, kaum Farisi, ahli-ahli Taurat yang pura-pura, dia sangat benci. Dia mengutuk. Dia bilang, kalian bangsa ular beludak. Kalian seperti kubur yang berlabur putih. Di luarnya bersih, hebat, bagus. Tetapi di dalamnya tulang bulang, bau busuk penuh ulat. Itu Tuhan Yesus sangat membenci, sangat tidak senang. Dan dia spontan omong kepada ahli Taurat, orang-orang Farisi waktu itu. Itu. Jadi karakter Tuhan Yesus ini, yang saya namakan karakter super premium, karakter top pertama adalah apa? Kejujuran dan ketulusan. Dan itu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Tentunya kepada Anda sekalian, kepada kita semua. Jadi itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian ya. Jadi karakter pertama ini, kejujuran dan ketulusan, adalah karakter yang dibutuhkan
yang dicari oleh umat manusia di dunia. Seperti itu, luar biasa ya. Kenapa? Saya juga dapat mengibaratkan kejujuran dan ketulusan itu sama seperti pertama mata uang dunia. Mengapa saya katakan seperti itu? Benar. Dengan kejujuran dan ketulusan, kau bisa beli apa saja. Di negara yang beragama, di negara yang tidak beragama, ateis, segala macam seluruh dunia. Orang jujur dan orang tulus pasti diterima orang. Kau tidak lapar. Kalau kau jujur dan ketulus, kau jujur dan kau tulus, kau tidak lapar. Di mana saja kau berada di dunia ini. Seperti itu. Bahkan satu yang paling ekstrim. Orang-orang kelompok pembunuh, perampok, orang-orang yang kartel narkoba dan segala macam, kejujuran dan ketulusan mereka pegang teguh di sana. Mau bukti? Apa hukuman orang-orang yang berkhianat di kelompok-kelompok pembunuh dan pembunuh dan kartel narkoba, kejahatan besar-besar? Apa hukuman kalau mereka mengkhianati? Tahu hukumannya? Hukuman mati. Hukuman mati tanpa pengadilan. Kalau orang-orang dalam salah satu anggatannya tidak jujur. Jadi hebat. Kejujuran itu memiliki 1001 macam wajah. Dimanapun dia dibutuhkan di dunia ini. Kejujuran dan ketulusan. Yang kedua, kejujuran dan ketulusan itu juga dapat berupa bahasa dunia. Di seluruh dunia, orang tahu kejujuran dan ketulusan. Kenapa? Kalau hati yang kotor, culas, dengki, dendam, dan segala macam, biasanya terlihat jelas di wajahnya. Maka pepatah mengatakan apa? Wajah, muka, air muka ini adalah jendela hati. Kita bisa sembunyi, orang tahu. Dan kau tidak laku di mana-mana. Tapi kau jujur dan tulus, di mana-mana kau dapat berbicara dengan bahasa hati. Wajahmu itu orang tahu, oh ini orang jujur. Kau tidak lapar, kau akan selamat. Sama di sekolah-sekolah atau di pekerjaan-pekerjaan di dunia, bahkan di mana saja, di Indonesia juga, kejujuran dan ketulusan itu adalah aspek yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa? Perusahaan hancur, negara ini hancur bukan karena orang tidak pintar. Orang Flores, orang NTT, orang Indonesia ini pintar-pintar, tapi hancur negara ini. Kenapa? Orang tidak jujur dan orang tidak tulus. Tentu kita tahu baru-baru kejadian yang sangat besar di Jakarta ya, itu di teman-teman kita di kepolisian ya, itu karena tidak jujur dan tidak tulus. Bukan karena mereka tidak pintar, bukan, tidak jujur dan tidak tulus. Maka nyawa harus melayang, bahkan anak buahnya sendiri. Seperti itu. Jadi baik, itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Saya tidak berpanjang kata lagi, hanya kira-kira mungkin 10 atau 20 menit ini saya sampaikan. Jadi ini serial. Ada sekitar 7-8 video tentang super premium karakter building. Jadi kita harus membangun ketulusan. Karakter pertama adalah ketulusan dan kejujuran. Nanti kemudian ada lagi yang kedua pada video yang berikut. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan juga jangan lupa ya, subscribe harga mati. Tolong ya, kalau Anda merasa bahwa ini penting dan berguna, tolong sebarkan ke grup Anda, di grup WA atau ke Facebook, apa saja disebarkan ya. Dan tolong subscribe, tolong komen dan like, supaya informasi yang menurut saya dan tentu menurut Bapak Ibu sekalian ini penting soal karakter ini, tolong sebarkan supaya bisa menjadi viral dan banyak orang bisa memahami itu. Baik, terima kasih. Sekian saja saya ucapkan. Salam, salam, salam. Haleluya, haleluya.